Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Kali ini Abah Safwan berbicara agak serius ini. Ini tidak bicara main-main. Abah Safwan hari ini bicara masalah hidup dan mati. Abah Safwan ingin mengingatkan ya, di dalam masalah COVID-19 kita bisa saja melakukan hal seperti yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini, Abah Safwan ingin mengingatkan, pandemi COVID lagi merajalela. Abah Safwan hanya ingin mengingatkan, jaga diri kita, jangan sampai tidak boleh kita terkena penyakit COVID. Caranya, pakai masker, jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan. Protokol kesehatan wajib sahabat Abah Safwan ikutin. Hari ini ada dua video testimoni yang Abah Safwan coba tampilkan. Abah Safwan ingin mengingatkan, ikuti video ini sampai habis. Agar kita tahu bagaimana rasanya orang yang kena COVID. Kita yang belum kena bisa berbicara yang macam-macam. Tapi kalau sudah kena, seperti testimoni kedua video ini. Mari kita ikutin sampai habis demi menjaga kesehatan dan kehidupan kita. Mari kita ikutin video ini. Perbincangan COVID ini bukan hanya isapan jempol, tapi ini nyata. Saya sendiri terkena sejak 23 April dan imbasnya kepada istri dan anak-anak saya semua terkena. Isolasi di Rumah Sakit Hermina. Udah hampir 2 minggu saya mengalami COVID dan pernafasan ini terasa sesak. CT saya di 28, sedangkan minimal harus 40. COVID itu tidak enak. Pernafasan terganggu. Belum lagi terpikir oleh istri dan anak-anak saya semua terkena. Istri saya Siti di 23, anak-anak masih umur usia 5 tahun, 10 tahun, di 26, dan kemarin mereka sudah tidak mencium bau. Rasa kami terpisah semua. Hilangkanlah ego kita. Mungkin kita merasa kuat, merasa bagus, pintar, dan merasa lebih mengetahui. Tapi kalau sudah terkena, ini akan seumur hidup nantinya. Jangan seperti saya yang sudah terkena seperti ini. Istri, anak-anak saya 4 orang terkena semua. Jangan sampai orang kita cintai hilang nyawanya. Di rumah sakit ini sudah berapa nyawa yang hilang dan pada akhirnya tidak tertolong lagi. Jangan sampai kejadian seperti India ini terjadi di Indonesia. Setiap hari suntikan 3 atau 4 suntikan. Sehari itu beri totalnya sekitar 12 suntikan. Belum menahan perih, sesak. Mari kita sadarkan diri. Jangan egois, berpikir bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Tidak nyaman apabila kita telah terkena COVID, dan mungkin ini kan bisa jadi cacat seumur hidup. Pada diri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada lingkungan kita dijaga dengan baik, kebersihan, agar kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Sekali lagi mohon, mari kita berpikir dengan perasaan, bukan dengan semata emosional, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pada orang yang kita cintai. Kalau sudah terjadi semua, seperti yang saya alami, istri, anak-anak semua terkena, kita baru akan menyesal nantinya. Uang yang kita cari pun ternyata belum mampu membeli kebahagiaan. Saya di sini ingin menghimbau
kepada semua teman-teman, saudara-saudara, janganlah pernah sepele dengan virus COVID-19 ini. Sangat-sangat pahit. Jangan sampai kawan-kawan semuanya mengalami seperti saya. Awalnya saya sakit biasa. 1 minggu dirawat di rumah. Diimpus di rumah, dirawat oleh seorang perawat. Tapi situasi saya semakin memburuk. Dan akhirnya saya dilarikan ke salah satu rumah sakit. Dan saya sangat terkejut. Tiba-tiba hasil saya positif terhindap COVID-19. Dan hasil USG-nya, jantung saya bengkak, paru-paru saya menghitam. Saya sangat sesak sekali napasnya, seperti tenggelam di dasar lautan. Akhirnya salah satu rumah sakit tersebut tidak sanggup untuk merawat saya. Diputuskan saya harus dirujuk. Tapi malam itu, semua rumah sakit besar ternyata penuh dengan pasien COVID-19. Saya semakin sesak. Keesokan harinya, saya berusaha bertahan dan saya sempat mengalami koma. Saya tidak sadarkan diri hingga keluarga semua telah berkumpul. Bertahan, akhirnya sore harinya saya dilarikan dengan keluarga saya dan anak-anak saya dan kru-kru saya ke rumah sakit besar, di salah satu rumah sakit di Medan. Di situ akhirnya mereka bilang tidak mampu karena peralatan. Akhirnya saya malam itu juga dalam keadaan sesak, hampir tidak bisa bernapas. Dilarikan lagi ke salah satu rumah sakit besar di kota Medan. Dan akhirnya rumah sakit pun menolak kami karena tidak ada ruangan. Malam itu juga napas saya semakin sesak. Istri dan keluarga saya dan anak-anak saya berupaya membeli oksigen untuk membantu pernapasan saya. Akhirnya tengah malam saya dibawa kembali ke rumah, sudah dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi. Saya sudah pasrah. Mungkin ini akhir hidup saya. Keesokan harinya, situasi semakin parah. Situasi di rumah saya semakin mencekam. Saya setelah berputus asa, mungkin inilah akhir hidup saya. Akhirnya sore hari, saya dibawa lagi ke salah satu rumah sakit di Deli Serdang. Dan di situ mereka bilang tidak ada ruangan dan tidak ada fasilitas yang lengkap. Akhirnya berselang kemudian berkoordinasilah anak saya dengan teman saya Amri Daeng dari organisasi KSMN. Akhirnya diluncurkan saya ke salah satu rumah sakit di Medan, yaitu Rumah Sakit Royal Prima. Akhirnya saya mendapat perawatan sangat intensif dan sangat luar biasa perawatan kepada saya. Setelah itu malam saya drop, sehingga sampai keesokan harinya saya masih drop. Jujur saya hampir kehilangan akal sehat saya. Saya tetap berdoa, ya Allah, sembuhkanlah segala penyakitku. Jika engkau ingin ambil nyawaku, ambillah. Tapi jika ingin engkau sembuhkan aku, agar aku bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya,
sembuhkanlah aku ya Allah. Hanya doa yang bisa saya panjatkan. Keesokan harinya, saya semakin drop, semakin hampir tidak bisa bernapas. Saya sempat berpikir, saya sudah tidak mampu lagi. Kebetulan saya dirawat di lantai 11 di Rumah Sakit Royal Prima. Di situ perawat-perawat, dokter-dokter intensif, tidak sampai setengah jam sekali mereka kontrol saya. Andai hari itu saya bisa bangun dari tempat tidur saya sudah melirik ke samping. Saya rasanya ingin melompat dari lantai 11 ke bawah. Saya sudah berpesan dengan istri saya, anak-anak saya, bahwasanya saya sudah tidak mampu lagi bertahan. Tapi Allah masih menjamah saya. Para malaikat masih menjaga saya. Saya lalu diam dan berdoa lagi. Hanya kepadamu lah ya Allah. Hanya kepadamu segala keagungan, kemuliaan, dan kehormatan. Dan hanya kepadamu Muhammad aku memohon syafaatmu. Itu yang berulang kali yang bisa saya ucapkan dalam hati. Di sini ada pesan moral yang saya sampaikan kepada semua. Kenapa pemerintah melarang mudik? Kenapa pemerintah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk mencegah COVID-19 ini? Bagi yang belum merasakan, mungkin ini masalah sepele atau yang dibesar-besarkan atau yang dibuat-buat. Tapi kami telah merasakan sangat pahit, seperti tenggelam di dasar lautan dan hampir tidak bisa bernapas. Saya sudah termasuk terinfeksi berat, jantung saya membengkak, paru-paru saya menghitam. Namun alhamdulillah, ternyata Allah masih menjamah saya. Hari ini situasi saya sudah semakin baik dan semakin menunjukkan bahwasanya saya semakin sembuh. Hanya satu semangat saya. Ya Allah, beri aku kesempatan sekali lagi hidup agar aku bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Berguna bagi diriku, keluargaku, dan masyarakat luas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jagalah kesehatan, jagalah imun tubuh, janganlah sepele, hindarilah berkerumun-kerumunan, hindarilah bersalam-salaman. Jangan sampai terkena seperti kami. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sahabat Abbas Safwan, kita sudah nonton 2 video testimoni tadi. Ya, bisa kita rasakan seperti apa mereka menderitanya, mengalami penyakit COVID. Begitu kena, coba cari rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, ruangan rumah sakit penuh. Kita ditolak rumah sakit. Pindah ke rumah sakit lain pun penuh. Begitu kita bisa dirawat di rumah sakit, keluarga kita yang paling sibuk ngurusin kita. Berapa banyak waktu terbuang, berapa banyak pikiran kita habis gara-gara ingin mengurusin kita yang terkena COVID. Untuk itu sahabat Abbas Safwan, tetap jaga kesehatan. Ingatkan teman-teman yang lain, kesehatan adalah yang paling utama. Lebih baik menjaga, lebih baik mencegah daripada mengobatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.